Pernahkah Anda memperhatikan mengapa ada orang yang di usia 60 tahun masih terlihat segar, berenergi, dan mampu menjalani aktivitas sehari-hari tanpa keluhan berarti, sementara ada yang di usia yang sama sudah merasa lelah, sering sakit-sakitan, dan kehilangan semangat hidup? Banyak yang mengira ini soal keberuntungan genetik. Banyak yang bilang, ya itu keturunan, orang tuanya juga sehat. Tapi setelah puluhan tahun saya berkecimpung dalam dunia medis, saya menemukan satu pola yang sangat jelas. Bukan hanya genetik yang menentukan kualitas hidup kita di usia senja. Yang lebih menentukan adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari, terutama di pagi hari. Mengapa pagi hari? Karena pagi adalah saat tubuh kita meriset dirinya sendiri setelah tidur malam. Ini adalah waktu emas di mana kita bisa memberikan sinyal kepada seluruh sistem tubuh, hari ini kita akan beroperasi dengan baik. Atau sebaliknya, kita justru memulai hari dengan cara yang membebani tubuh, tanpa kita sadari. Saya sering bertemu pasien yang datang dengan berbagai keluhan. Diabetes yang tiba-tiba muncul di usia 50-an, tekanan darah tinggi yang sulit terkontrol, nyeri sendi yang mengganggu mobilitas, atau bahkan penurunan daya ingat yang membuat mereka khawatir. Dan ketika saya gali lebih dalam tentang pola hidup mereka, hampir selalu ada kebiasaan pagi yang salah yang sudah dilakukan bertahun-tahun tanpa disadari dampaknya. Hari ini, saya ingin berbagi dengan Anda tentang 5 kebiasaan pagi yang sangat sederhana, namun memiliki dampak luar biasa besar terhadap kesehatan jangka panjang. 5 kebiasaan ini bukan sekedar anjuran umum yang sering Anda dengar. Ini adalah kebiasaan yang saya sendiri lihat efektivitasnya di lapangan, yang didukung oleh pengetahuan medis, dan yang bisa Anda mulai lakukan besok pagi. Di video ini, kita akan membahas secara mendalam mengapa kebiasaan-kebiasaan ini penting, bagaimana cara melakukannya dengan benar, dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda ketika Anda konsisten melakukannya. Tetap tonton sampai akhir, karena kebiasaan kelima mungkin akan mengejutkan Anda. Ini adalah sesuatu yang jarang dibicarakan, tapi dampaknya sangat signifikan untuk kesehatan otak dan jantung. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke 5 kebiasaan tersebut, saya ingin Anda memahami dulu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita di usia senja dan mengapa pagi hari menjadi sangat krusial. Ketika kita memasuki usia 50 tahun ke atas, tubuh kita mengalami berbagai perubahan fisiologis yang alami. Metabolisme mulai melambat, artinya kemampuan tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi tidak seefisien dulu. Massa otot mulai berkurang dan digantikan oleh jaringan lemak jika kita tidak aktif bergerak. Tulang kita mulai kehilangan kepadatannya, sehingga resiko osteoporosis meningkat. Sistem pencernaan kita juga mulai bekerja lebih lambat. Dan yang tidak kalah penting, kemampuan tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak juga menurun. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah fakta fisiologis yang terjadi pada semua orang. Namun, kabar baiknya adalah kita punya kendali besar atas seberapa cepat atau seberapa lambat proses ini terjadi. Disinilah peran pagi hari menjadi sangat penting. Pagi adalah waktu di mana tubuh kita baru saja menyelesaikan proses pemulihan selama tidur. Hormon-hormon seperti kortisol, yang sering disebut hormon stres, tapi sebenarnya punya fungsi penting untuk membangunkan tubuh, mencapai puncaknya di pagi hari. Gula darah kita juga berada dalam kondisi tertentu setelah berpuasa semalaman. Sistem pencernaan kita siap untuk memproses makanan pertama, dan otak kita, setelah beristirahat, siap menerima stimulasi. Jadi, apa yang kita lakukan dalam 3 jam pertama setelah bangun tidur akan memberikan instruksi kepada tubuh tentang bagaimana ia harus berfungsi sepanjang hari. Dan jika kita melakukan ini secara konsisten, hari demi hari, bulan demi bulan, dampaknya akan terakumulasi menjadi kesehatan jangka panjang yang jauh lebih baik. Banyak pasien saya yang berusia 65 tahun, 70 tahun, bahkan 75 tahun masih bisa bermain dengan cucu, berkebun, berjalan pagi tanpa bantuan, dan menjalani hidup dengan kualitas yang luar biasa. Dan ketika saya tanya, hampir semua mereka punya rutinitas pagi yang konsisten. Sebaliknya, mereka yang tidak punya rutinitas pagi yang baik seringkali lebih cepat mengalami penurunan fungsi tubuh. Sekarang,
Mari kita masuk ke 5 kebiasaan pagi tersebut. Kebiasaan pertama yang terdengar sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa adalah minum 1 hingga 2 gelas air putih hangat segera setelah bangun tidur, bahkan sebelum Anda minum kopi atau teh. Mengapa ini penting? Ketika kita tidur, tubuh kita kehilangan cairan melalui napas, keringat, dan proses metabolisme yang tetap berjalan meskipun kita tidak sadar. Ketika bangun, tubuh kita sebenarnya dalam kondisi dehidrasi ringan. Banyak orang tidak menyadari ini dan langsung minum kopi atau teh yang justru bersifat diuretik. Artinya, membuat kita lebih sering buang air kecil dan kehilangan lebih banyak cairan. Dehidrasi ringan yang terjadi terus-menerus, apalagi di usia senja, bisa berdampak pada berbagai hal. Pertama, darah kita menjadi lebih kental. Ini membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bagi Anda yang punya riwayat tekanan darah tinggi atau penyakit jantung, ini adalah beban tambahan yang sebaiknya dihindari. Kedua, ginjal kita memerlukan cairan yang cukup untuk menyaring limbah dari darah. Ketika cairan kurang, ginjal bekerja tidak optimal dan limbah metabolisme bisa menumpuk. Dalam jangka panjang, ini meningkatkan resiko batu ginjal dan gangguan fungsi ginjal. Ketiga, sistem pencernaan kita memerlukan cairan untuk menggerakkan makanan melalui usus. Banyak lansia yang mengalami konstipasi atau sembelit, dan salah satu penyebab utamanya adalah kurang minum air, terutama di pagi hari. Lalu mengapa air hangat bukan air dingin? Air hangat lebih lembut untuk sistem pencernaan yang baru bangun. Air hangat membantu merangsang pergerakan usus dengan lebih baik, membantu melancarkan buang air besar di pagi hari, yang sangat penting untuk membersihkan toksin yang sudah dikumpulkan tubuh semalaman. Air dingin meski itu menyegarkan, bisa membuat pembuluh darah di lambung berkontraksi dan memperlambat proses pencernaan. Cara terbaik melakukan ini, siapkan 1 botol air hangat di samping tempat tidur atau di meja makan. Begitu bangun, minum 1 gelas dulu, lalu 1 gelas lagi setelah beberapa menit. Anda bisa menambahkan perasan lemon jika suka, karena lemon membantu merangsang produksi empedu dan membantu detoksifikasi hati. Tapi jika Anda punya masalah lambung sensitif, cukup air hangat saja sudah sangat baik. Saya punya pasien, namanya Pak Budi, usia 68 tahun, yang dulu sering mengeluh pusing dan lemas di pagi hari. Ternyata setelah diperiksa, tekanan darahnya cenderung tinggi di pagi hari dan ia juga sering mengalami konstipasi. Saya sarankan dia untuk memulai pagi dengan 2 gelas air putih hangat sebelum sarapan. Dalam waktu 2 minggu, ia merasa jauh lebih segar, pusing berkurang dan buang air besarnya lebih lancar. Kebiasaan sederhana, dampak besar. Kebiasaan kedua adalah melakukan gerakan ringan atau peregangan selama 10 hingga 15 menit setelah bangun tidur. Ini bukan olahraga berat, bukan lari atau angkat beban. Ini adalah gerakan lembut yang bertujuan untuk membangunkan otot dan sendi yang kaku setelah tidur. Mengapa ini penting terutama di usia senja? Ketika kita tidur, tubuh kita tidak bergerak untuk waktu yang cukup lama, usianya 6 hingga 8 jam. Cairan sendi, yang berfungsi sebagai pelumas alami, menjadi lebih kental. Otot-otot juga dalam kondisi relaksasi total, sehingga ketika kita tiba-tiba bangun dan langsung beraktivitas, ada resiko cedera atau kekakuan yang berkepanjangan. Banyak lansia yang mengeluh nyeri baku, nyeri lutut atau kekakuan di leher dan bahu di pagi hari. Ini sebenarnya bisa dikurangi secara signifikan dengan peregangan pagi yang konsisten. Apa yang terjadi di dalam tubuh ketika kita melakukan stretching di pagi hari? Pertama, sirkulasi darah meningkat. Darah yang kaya oksigen mengalir lebih lancar ke otot dan sendi, membantu mengurangi nyeri dan kekakuan. Kedua, peregangan membantu merangsang sistem saraf simpatis yang membuat kita lebih terjaga dan waspada. Ini adalah cara alami untuk bangun tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kafein. Ketiga, gerakan ringan di pagi hari membantu menjaga fleksibilitas sendi. Di usia senja, kita cenderung kehilangan fleksibilitas jika tidak rajin meregangkan tubuh. Fleksibilitas yang berkurang meningkatkan resiko jatuh yang merupakan salah satu penyebab utama cedera serius pada lansia. Anda tidak perlu melakukan yoga yang rumit atau gerakan akrobatik. Cukup gerakan sederhana seperti memutar leher perlahan ke kiri dan ke kanan, mengangkat bahu naik turun beberapa kali, meregangkan tangan ke atas, membungkuk perlahan untuk menyentuh ujung kaki, atau sejauh mana Anda bisa tanpa memaksakan diri, dan meregangkan kaki dengan duduk di lantai dan meraih ujung kaki. Jika Anda punya masalah lutut atau pinggul, Anda bisa melakukan gerakan sambil berbaring di tempat tidur.
Angkat kaki secara bergantian, putar pergelangan kaki, tekuk lutut perlahan. Ini sudah cukup untuk membangunkan sendi dan otot tanpa memberikan beban overload. Saya punya pasien, Ibu Siti usia 72 tahun, yang dulu sangat kesulitan bangun dari tempat tidur karena nyeri punggung bawah yang hebat setiap pagi. Setelah saya ajarkan beberapa gerakan peregangan sederhana yang bisa dilakukan sambil berbaring, lalu duduk, baru berdiri, dalam waktu sebulan, ia sudah bisa bangun dengan lebih mudah dan nyerinya berkurang drastis. Ia bahkan sekarang bisa bermain dengan cucunya tanpa takut tiba-tiba punggungnya sakit. Yang penting diingat, lakukan gerakan dengan lembut dan perlahan. Jangan pernah memaksakan diri hingga terasa sakit. Peregangan yang baik adalah yang terasa sedikit tertarik, tapi tidak sampai nyeri. Bernafas perlahan saat melakukan peregangan juga membantu otot lebih rileks dan meningkatkan efektivitas gerakan. Kebiasaan ketiga adalah sarapan dengan komposisi yang seimbang. Ini bukan sekedar makan di pagi hari agar kenyang, tapi memilih makanan yang tepat untuk memberikan energi stabil sepanjang hari. Banyak orang di usia senja melewatkan sarapan dengan alasan tidak lapar, atau malah sarapan dengan makanan yang salah, seperti hanya roti putih dengan selai atau gorengan dengan nasi putih. Akibatnya, gula darah naik drastis, lalu turun drastis juga, membuat mereka merasa lemas dan mengantuk menjelang siang. Sarapan itu sangat penting, terutama di usia senja, karena beberapa alasan. Pertama, setelah berpuasa semalaman, tubuh memerlukan asupan energi untuk memulai metabolisme. Jika kita melewatkan sarapan, tubuh akan masuk ke mode hemat energi, di mana metabolisme melambat. Ini justru membuat kita lebih mudah menimbun lemak dan lebih sulit mengontrol berat badan. Kedua, sarapan yang baik membantu mengontrol gula darah. Banyak lansia yang mengalami prediabetes atau diabetes tipe 2 tanpa disadari. Ketika kita melewatkan sarapan, lalu makan siang dengan porsi besar, gula darah akan melonjak tinggi, dan pankreas harus bekerja ekstra keras memproduksi insulin. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan resistensi insulin dan diabetes. Ketiga, sarapan yang seimbang membantu fungsi otak. Otak memerlukan glukosa sebagai bahan bakar utama. Tanpa sarapan, konsentrasi dan daya ingat kita menurun. Bagi lansia yang ingin menjaga fungsi kognitif tetap tajam, sarapan yang baik adalah investasi jangka panjang. Lalu, seperti apa sarapan yang seimbang? Idealnya, sarapan Anda mengandung 3 komponen utama, protein, serat, dan lemak sehat. Protein bisa Anda dapatkan dari telur, tempe, tahu, ikan, atau ayam. Protein membantu menjaga massa otot yang sangat penting di usia senja karena kita cenderung kehilangan otot dan digantikan lemak. Protein juga membuat kita kenyang lebih lama sehingga tidak mudah lapar dan ngemil makanan tidak sehat. Serat bisa Anda dapatkan dari sayuran, buah-buahan, atau biji-bijian utuh seperti oatmeal atau roti gandum. Serat membantu memperlambat penyerapan gula, sehingga gula darah tidak melonjak drastis. Serat juga sangat baik untuk kesehatan usus dan mencegah konstipasi. Lemak sehat bisa Anda dapatkan dari alpukat, kacang-kacangan, biji chia, atau minyak zaitun. Lemak sehat membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Lemak sehat juga penting untuk kesehatan otak dan jantung. Contoh sarapan yang baik, oatmeal dengan irisan pisang, taburan kacang almond, dan 1 telur rebus di sampingnya. Atau nasi merah dengan sayur tumis, tempe, dan sedikit alpukat. Atau roti gandum dengan telur dadar dan salad sayuran. Hindari sarapan yang hanya terdiri dari karbohidrat sederhana, seperti roti putih dengan selai manis, nasi putih dengan kerupuk, atau gorengan saja. Ini akan membuat gula darah Anda naik cepat, lalu turun cepat, dan Anda akan merasa lemas dan lapar lagi dalam waktu singkat. Saya punya pasien, Pak Hendra, usia 61 tahun, yang dulu selalu sarapan dengan nasi goreng atau mie goreng, dan menjelang jam 10 pagi sudah merasa lemas dan mengantuk. Setelah saya sarankan untuk mengubah sarapannya menjadi lebih seimbang dengan tambahan telur, sayuran, dan mengurangi porsi nasi, ia merasa jauh lebih berenergi sepanjang pagi, dan bahkan berat badannya turun 5 kg dalam 3 bulan tanpa merasa kelaparan. Kebiasaan keempat adalah terpapar sinar matahari pagi selama 15 hingga 20 menit. Ini bisa Anda lakukan sambil berjalan santai di taman, duduk di teras rumah, atau bahkan sambil menyiram tanaman. Mengapa sinar matahari pagi begitu penting? Ada 2 alasan utama yang sangat krusial untuk kesehatan di usia senja. Pertama, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D.
Vitamin D ini sering disebut vitamin sinar matahari karena tubuh kita bisa memproduksinya sendiri ketika kulit terpapar sinar UV dari matahari. Vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang karena membantu penyerapan kalsium. Di usia senja, risiko osteoporosis meningkat dan kekurangan vitamin D memperburuk kondisi ini. Selain untuk tulang, vitamin D juga penting untuk sistem kekebalan tubuh, kesehatan jantung, dan bahkan kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi, terutama pada lansia. Kedua, terpapar sinar matahari pagi membantu mengatur ritme sirkadian, jam biologis tubuh kita. Ketika mata kita terpapar cahaya terang di pagi hari, otak menerima sinyal bahwa ini adalah waktu untuk terjaga dan aktif. Ini membantu produksi hormon kortisol yang membuat kita berenergi di pagi hari, dan juga membantu mengatur produksi melatonin, hormon yang membuat kita mengantuk di malam hari. Banyak lansia yang mengalami gangguan tidur, sulit tidur malam tapi mengantuk di siang hari. Salah satu penyebabnya adalah ritme sirkadian yang terganggu. Dengan terpapar sinar matahari pagi secara konsisten, ritme ini bisa diperbaiki, sehingga tidur malam lebih nyenyak dan energi di siang hari lebih stabil. Yang penting diingat, sinar matahari yang paling baik adalah sebelum jam 9 pagi, ketika sinar UV belum terlalu kuat. Anda tidak perlu berjemur dengan pakaian minim, cukup biarkan wajah, lengan, dan kaki terpapar sinar matahari. Jika Anda khawatir dengan kulit, Anda bisa menggunakan tabir surya setelah 15 menit pertama. Jangan terpapar sinar matahari di siang hari yang terik, karena justru bisa merusak kulit dan meningkatkan risiko kanker kulit. Pagi hari adalah waktu yang paling aman dan paling bermanfaat. Saya punya pasien, Ibu Ani, usia 66 tahun, yang dulu sering mengeluh sulit tidur malam dan merasa lemas sepanjang hari. Setelah saya tanya lebih lanjut, ternyata ia jarang keluar rumah dan hampir tidak pernah terpapar sinar matahari karena takut kulit jadi hitam. Setelah saya jelaskan manfaat sinar matahari pagi dan saya sarankan untuk jalan pagi selama 20 menit setiap hari, dalam waktu 2 minggu tidurnya sudah jauh lebih nyenyak dan energinya meningkat. Bahkan hasil labnya menunjukkan kadar vitamin D-nya naik dari yang sebelumnya sangat rendah. Kebiasaan kelima mungkin akan mengejutkan Anda, karena ini bukan tentang makan atau olahraga, tapi tentang kesehatan mental. Kebiasaan ini adalah meluangkan waktu 5 hingga 10 menit di pagi hari untuk menenangkan pikiran, bisa melalui meditasi sederhana, doa, atau sekedar duduk tenang sambil bernafas dalam-dalam. Mengapa ini sangat penting untuk kesehatan fisik, terutama di usia senja? Karena stres kronis adalah salah satu pembunuh diam-diam yang dampaknya sangat besar, tapi sering diabaikan. Ketika kita stres, tubuh memproduksi hormon kortisol dalam jumlah berlebihan. Kortisol dalam kadar normal itu baik, membantu kita bangun di pagi hari dan menghadapi tantangan. Tapi kortisol yang tinggi terus-menerus karena stres kronis bisa merusak tubuh. Kortisol tinggi meningkatkan tekanan darah, meningkatkan gula darah, melemahkan sistem kekebalan tubuh dan bahkan merusak sel-sel otak, terutama di area yang bertanggung jawab untuk memori. Banyak lansia yang mengalami tekanan darah tinggi, diabetes, atau penurunan daya ingat sebenarnya memiliki komponen stres yang tidak terkelola dengan baik. Mereka mungkin stres karena khawatir tentang kesehatan, keuangan, hubungan keluarga, atau perasaan kesepian. Dengan meluangkan waktu setiap pagi untuk menenangkan pikiran, kita memberikan sinyal kepada tubuh, hari ini kita akan menghadapi apapun dengan tenang. Ini membantu menurunkan kadar kortisol, membuat tekanan darah lebih stabil, dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, meditasi atau latihan bernafas dalam terbukti meningkatkan aktivitas sistem syaraf parasimpatis yang bertanggung jawab untuk relaksasi dan pemulihan tubuh. Ini adalah kebalikan dari sistem syaraf simpatis yang aktif saat kita stres atau dalam bahaya. Bagaimana cara melakukannya? Anda tidak perlu menjadi ahli meditasi. Cukup duduk di tempat yang tenang, tutup mata, dan fokus pada nafas Anda. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini selama 5 hingga 10 menit. Dan jika pikiran Anda melayang dan pasti akan melayang, tidak khawatir. Itu normal. Cukup kembalikan fokus Anda pada nafas. Atau jika Anda lebih suka berdoa, luangkan waktu untuk berdoa dengan khusyuk setiap pagi. Berdoa juga memberikan efek menenangkan yang sama, karena Anda melepaskan kekhawatiran dan menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Saya punya pasien, Pak Ahmad, usia 70 tahun, yang dulu tekanan darahnya sangat sulit terkontrol meskipun sudah minum obat rutin. Setelah ditelusuri, ternyata ia sering cemas dan khawatir tentang berbagai hal, terutama kesehatan anak-anaknya.
Saya sarankan dia untuk memulai pagi dengan doa dan latihan nafas dalam selama 10 menit setiap hari. Dalam waktu 1 bulan, tekanan darahnya lebih stabil dan ia merasa jauh lebih tenang menghadapi hari. Kesehatan mental dan kesehatan fisik itu tidak bisa dipisahkan. Pikiran yang tenang membuat tubuh lebih sehat. Tubuh yang sehat membuat pikiran lebih tenang. Kebiasaan kecil ini bisa menjadi fondasi kuat untuk kesehatan jangka panjang. Baik, mari kita rangkum apa yang sudah kita bahas hari ini. 5 kebiasaan pagi yang bisa membuat tubuh Anda tetap bugar di usia senja adalah: pertama, minum 1 hingga 2 gelas air putih hangat segera setelah bangun tidur untuk menghidrasi tubuh, membantu pencernaan, dan meringankan beban jantung dan ginjal. Kedua, lakukan gerakan ringan atau peregangan selama 10 hingga 15 menit untuk membangunkan otot dan sendi, meningkatkan sirkulasi darah, dan menjaga fleksibilitas tubuh. Ketiga, sarapan dengan komposisi seimbang yang mengandung protein, serat, dan lemak sehat untuk mengontrol gula darah, menjaga massa otot, dan memberikan energi stabil sepanjang hari. Keempat, terpapar sinar matahari pagi selama 15 hingga 20 menit untuk memproduksi vitamin D, menjaga kesehatan tulang, dan mengatur ritme sirkadian agar tidur lebih nyenyak. Kelima, luangkan 5 hingga 10 menit untuk menenangkan pikiran, untuk mengelola stres, menurunkan kortisol, dan menjaga kesehatan jantung serta otak. 5 kebiasaan ini mungkin terdengar sederhana. Mungkin Anda berpikir, ini sih hal kecil. Tapi percayalah, dalam dunia medis, kita sering melihat bahwa hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten memberikan dampak jauh lebih besar daripada upaya besar yang hanya dilakukan sesekali. Anda tidak perlu melakukan semuanya dengan sempurna sejak hari pertama. Mulailah dengan 1 atau 2 kebiasaan yang paling mudah bagi Anda. Lakukan secara konsisten selama 2 minggu, lalu tambahkan kebiasaan berikutnya. Yang penting adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Ingat, tubuh Anda di usia senja bukan tubuh yang rusak. Tubuh Anda masih sangat mampu untuk berfungsi dengan baik, asalkan Anda memberikan perawatan yang tepat. Dan perawatan itu dimulai dari hal-hal sederhana yang Anda lakukan setiap pagi. Jangan menunggu sampai ada masalah kesehatan baru Anda mulai. Pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Dan pencegahan dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap penjelasan yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan Anda pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya rutinitas pagi untuk kesehatan jangka panjang. Kesehatan itu bukan tentang keberuntungan. Kesehatan itu adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Dan pagi hari adalah waktu emas untuk membuat pilihan yang tepat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya sangat menghargai jika Anda bisa menekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel Sehat Menuju Senja. Dengan subscribe, Anda akan mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang membahas topik kesehatan penting lainnya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang Anda sayangi, yang mungkin memerlukan informasi ini. Karena berbagi pengetahuan kesehatan adalah salah satu bentuk kepedulian terbaik yang bisa kita berikan. Di video berikutnya, kita akan membahas topik yang tidak kalah penting. Mengapa banyak lansia mengalami gangguan tidur dan bagaimana cara mengatasinya tanpa obat tidur. Ini adalah masalah yang sangat umum, tapi jarang mendapat solusi yang tepat. Jadi, pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan ingat, usia senja bisa menjadi masa yang penuh kebugaran dan kebahagiaan jika kita merawat tubuh kita dengan baik. Salam sehat dan sampai jumpa lagi.